sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Nah, jadi ini Bu, ini kan bentuk tindak lanjut dari yang kemarin kita bahas. Jadi saya akan melaksanakan supervisi akademik. Nah, dalam proses itu ada 3 hal yang harus dilaksanakan. Pertama yaitu praobservasi, kemudian tahap observasi, kemudian terakhir pasca observasi. Nah, untuk yang observasi nanti saya akan mengamati bagaimana nanti mengajar, kemudian untuk pasca observasi sama dengan kita ngobrol santai seperti saat ini Bu. Nah, jadi saat ini masuk ke tahap praobservasi kelas dulu Bu ya. Bu Siti Nurjana ngajar di kelas berapa Bu? Kelas 6. Banyak jumlah siswanya Bu? 32 orang. 32 ya, banyak berarti. Untuk nanti yang akan sampaikan, materi yang Ibu sampaikan kepada anak didik Ibu itu materi pelajaran apa Bu? Materi pelajaran IPA, oke. Jadi tentu sebelum memulai pembelajaran Ibu sudah menyiapkan segala sesuatunya. Di situ ada FPP, kemudian bahan ajar dan sebagainya. Namun sebelum sampai ke itu, saya akan menanyakan dulu tujuan pembelajarannya dulu dari materi IPA tadi. Tujuannya apa yang Ibu sampaikan kepada siswa? Tujuannya itu Pak tentang tata surya. Nanti tujuannya itu untuk melalui diskusi siswa itu mampu menjelaskan sistem tata surya dalam bentuk tata pikiran. Oke, berarti nanti siswa akan dibagi kelompok ya Bu, membuat diskusi, kemudian ada presentasi seperti itu ya, dengan materi sistem tata surya, materi IPA begitu ya. Oke. Kemudian yang kedua Bu, dalam materi itu area pengembangan yang ingin dicapai itu apa? Jadi Ibu menginginkan murid ini mencapai pengembangan yang seperti apa? Yang ingin dicapai itu Pak, yang pertama metode pembelajaran diskusi. Oke. Yang kedua itu kita lihat keaktifan siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga menyebutkan galaksi dan tata surya. Yang keempat menjelaskan sistem tata surya dalam bentuk tata pikiran. Baik, jadi area pengembangannya sesuai dengan tujuan tadi, ini berarti model diskusi ya. Kemudian siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian yang ingin dicapai itu ada keaktifan siswa dalam pembelajaran ya. Berarti nanti bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung ya, betul ya. Kemudian menyebutkan materi atau dalam hal ini galaksi dan sistem tata surya. Kemudian yang keempat menjelaskan sistem tata surya dalam bentuk peta pikiran. Oh, berarti nanti Ibu akan membuat peta pikiran dari materi yang sudah disampaikan. Oke, berarti Ibu sudah menyusunnya di dalam RPP. Kemudian selanjutnya kira-kira strategi apa yang akan diterapkan nanti untuk mencapai tujuan sama pengembangan itu? Strateginya yang pertama karena diskusi sudah pasti bagi kelompok. Yang kedua metode diskusi, kemudian presentasi yang ke depan. Yang ketiga pendekatan saintifik, kemudian yang keempat bagian visual. Oke, berarti pasti karena diskusi nanti dari yang 32 nanti dibagi menjadi beberapa kelompok. Oke, itu pembagian kelompoknya kira-kira berdasarkan apa Bu? Berdasarkan ini Pak, aktif atau tidaknya itu, karena biasanya kalau di dalam kelompok itu ada satu yang aktif, yang lain tidak, nanti yang kerja hanya yang aktif. Jadi kalau misalnya sama-sama aktif, mereka pasti akan bagaimana caranya tugas ini sudah selesai. Kalau yang aktif udah pasti mereka
merapakan saling lomba mendukung. Tapi kalau salah satunya nanti nggak aktif, yang lain mungkin mereka pun malas dalam diskusi mengandalkannya. Jadi untuk pembagian kelompok pasti bermacam-macam sesuai dengan kondisi atau profil siswa gitu ya. Oke, kemudian metode diskusi, nanti diskusi ibu sendiri yang akan menjadi memimpin diskusi ataukah siswa itu masing-masing kelompok? Saya hanya mengarahkan Pak apa yang akan mereka diskusikan, selebihnya mereka yang mengerjakan berdasarkan diskusi kelompok mereka sendiri. Oke. Berarti dalam hal ini murid yang menjadi pemimpin pembelajaran dan ibu di sini hanya mengarahkan, menuntun seperti itu ya, sangat luar biasa. Sama halnya dengan presentasi begitu juga. Presentasi nanti mereka sendiri yang membawa studi datanya, mereka yang mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian mereka juga yang mengantar ke forum dan mereka juga yang akan menjawab. Tapi nanti di akhir diskusi saya tidak meneruskan aja. Sangat luar biasa ya. Jadi presentasi kata murid yang terlibat aktif, kemudian dia berdiskusi dengan kelompok yang lain, seperti itu baru nanti dari pembelajaran dibuat penguatan ibu di sini yang berperan aktif begitu ya. Kemudian pendekatan saintifik, oke. Nah ini medianya ini bu, medianya kira-kira apa yang ingin dipakai dalam pembelajaran tata surya ini bu? Ataukah dengan bisa dengan proyektor dan sebagainya? Mungkin kita akan pakai video Pak biar mereka lebih. Kan kalau tata surya ini berbeda kalau pakai video langsung, proyektor ditambahkan ke kelas. Jadi sebelum memulai proses diskusi kemudian presentasi itu ibu memberikan materi dulu berupa tata surya dengan media visual ataupun video seperti itu. Oke, berarti itu modal bagi siswa untuk melaksanakan diskusi. Tentang tata surya. Pernah dengar nggak tata surya itu apa? Apa yang ada tentang tata surya? Pernah dengar? Benda langit. Pernah dengar nggak? Dengar lah ya, yang nengok Upin dengar kan? Benda-benda langit. Ada apa aja sih di langit? Jadi yang menjadi pusat tata surya itu adalah matahari. Yang bergerak itu matahari bergerak nggak? Enggak. Tapi kalau pagi dari sana, kalau sore ke sana, siapa yang bergerak? Bumi. Bergerak kemana bumi? Melalui matahari. Melalui matahari. Dan kita
contohnya, kemudian presentasikan di depan kelas. Ya, Ibu kasih pertanyaan, nanti diskusikan. Ingat ya, diskusi, bukan kerja sendiri-sendiri. Diskusikan sama temannya. Oke? Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sebutkan urutan planet di dalam tata surya. Pertama Merkurius, kedua Venus, ketiga Bumi, keempat Mars, kelima Jupiter, keenam Saturnus, ketujuh Uranus, yang kedelapan Neptunus. Sebutkan ciri khusus salah satu planet yang kamu ketahui. Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari. Permukaan Merkurius berlubang-lubang berbentuk kawah. Merkurius tidak memiliki satelit. Adalah susunan planet-planet yang dan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai porosnya. Ada berapa planet-planet di dalam tata surya? Ada 8, yaitu planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sebutkan urutan planet di dalam tata surya. Planet-planet yang tersusun dalam tata surya berdiri dan berpusat pada matahari. Sebutkan ciri salah satu planet yang kamu ketahui. Planet Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari. Permukaan Merkurius berlubang-lubang berbentuk kawah. Merkurius tidak memiliki satelit. Bukunya ada semua. Diskusikan sama temannya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa yang kamu ketahui tentang tata surya? Tata surya adalah susunan planet-planet dan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai porosnya. 2. Ada berapa planet-planet di dalam tata surya? Yaitu ada 8. Pertama, planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sebutkan urutan planet di dalam tata surya. Pertama, planet Merkurius, kedua Venus, ketiga Bumi, 4 Mars, 5 Jupiter, 6 Saturnus, 7 Uranus, dan 8 Neptunus. 4. Sebutkan ciri khusus salah satu planet yang kamu ketahui. 3. Bumi adalah satu-satunya planet yang memungkinkan adanya kehidupan. Hal ini disebabkan bumi memiliki atmosfer dan tidak terdapat permukaan. Ini bumi tertutupi air. Bumi memiliki bulan sebagai satelit yang memenuhi. Udah, kasih tepuk tangan buat temannya yang udah presentasi. Dari hasil presentasi kita jadi tahu ya kan apa itu tata surya. Tata surya susunan benda-benda langit dan planet-planet di mana matahari sebagai porosnya. Jadi matahari itu nggak bergerak, yang bergerak apa? Bumi. Planet-planet ya kan, ada berapa planet? 8 ya kan? Apa aja planetnya? Gambar planet. Kita pakai gambar ya. Kayak bukan tadi yang itu apa kan? Buat gambar seperti itu. Gambar planet. Ada berapa planet tadi? 2. Kemudian matahari ya sebagai porosnya ya. Pokoknya buat. Ada pertanyaan atau tugas? Udah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, selamat pagi Bu Siti Nurjana. Baik, jadi pada kesempatan kali ini merupakan agenda lanjutan dari yang kemarin Bu ya. Kemarin kita sudah melaksanakan percakapan pra-observasi, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan observasi, kita sudah melaksanakan pengamatan di kelas Ibu ya, di kelas 6 Bu ya. Alhamdulillah hari ini bisa langsung dihadiri oleh Ibu PT. Terima kasih Bu atas kesediaannya berjuang kemari dengan perjalanannya luar biasa Bu ya. Ya sampai juga di sini untuk melaksanakan pendampingan individu. Jadi untuk kegiatan hari ini percakapan pasca observasi. Kemarin Ibu sudah melaksanakan pembelajaran mata pelajaran IPA ya, IPA kalau tidak salah saya sistem tata surya ya Bu. Jadi ada beberapa catatan di lembar observasi saya. Yang pertama, sebelum melaksanakan proses observasi kemarin, kita juga sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi. Di situ saya sudah berdiskusi dengan Ibu, di antaranya ada tujuan pembelajaran melalui metode pembelajaran diskusi kelompok siswa mampu menjelaskan sistem tata surya dalam bentuk peta pikiran gitu ya. Kemudian area yang ingin dikembangkan, yang pertama metode pembelajaran diskusi, kemudian keaktifan siswa dalam pembelajaran, kemudian yang ketiga menyebutkan galaksi dan sistem tata surya, yang keempat menjelaskan sistem tata surya dalam bentuk peta pikiran. Ya, Ibu juga sudah menyiapkan strategi yaitu pembagian kelompok yang heterogen, kemudian metode diskusi dan presentasi, selanjutnya pendekatannya menggunakan metode saintifik, ya betul. Kemudian medianya visual. Ya. Baik. Jadi pada kegiatan ini akan sampaikan beberapa catatan lembar observasi. Yang pertama, metode pembelajaran diskusi dan penerapan pembelajaran diferensiasi. Jadi berdasarkan pengamatan saya, proses pembelajaran sudah baik, tapi memang ada beberapa catatan yang memang harus dimaksimalkan kembali. Ini sebenarnya hanya sekadar masukan atau referensi saja ketika nanti bisa diterapkan, kemudian dampaknya bisa lebih positif kepada murid, berarti ya memang bersyukur gitu ya. Jadi untuk metode pembelajaran diskusi sudah baik. Nah di sini keaktifan siswa dalam pembelajaran juga berdasarkan pengamatan saya sangat luar biasa Bu. Saya sangat mengapresiasi itu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, siswanya aktif, ketika siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, semuanya berperan aktif di situ. Jadi ada yang berperan sebagai ketua kelompok yang nanti menyampaikan hasil diskusi atau presentasi, kemudian ada yang mencatat hasil diskusinya, itu sangat luar biasa. Berarti siswa sudah berperan aktif dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang ketiga menyampaikan materi pembelajaran dengan metode visual. Ya, kemarin Ibu menyampaikan yang pertama dengan gambar sistem tata surya Bu ya. Sistem tata surya, kemudian dilanjutkan dengan audio visual. Di situ juga ada videonya, sangat luar biasa, siswa antusias, sangat tertarik mengikuti pembelajaran. Kemudian yang keempat membuat peta pikiran. Nah, di situ juga saya kaitkan dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi nanti untuk pengertiannya masing-masing, bahwa metode pembelajaran yang efektif tentu akan sangat berpengaruh signifikan pada proses pembelajaran. Selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini kita menggunakan beragam cara untuk melaksanakan proses pembelajaran. Di antaranya
konten, kemudian proses, kemudian produk. Nah, untuk konten itu sudah melaksanakan di situ menggunakan metode audiovisual. Nah, luar biasa, mungkin juga sangat tertarik. Kemudian untuk proses itu memulai pembelajaran dengan berdasar pada kesiapan siswa, kemudian minat siswa. Jumlah siswa berapa? 32. Nah, kalau kita mengacu pada diferensiasi minat atau minat belajar tentu 32 itu kan bermacam-macam ya. Karakternya berbeda, minatnya berbeda-beda. Ada yang berminat pada sains, misalkan, ada yang olahraga, bercerita, menulis. Nah, jadi yang perlu dimaksimalkan lagi adalah ketika membagi kelompok berdasarkan minat siswa. Gitu. Kemudian untuk produk di situ ibu sudah membuat LKPD, ya kan? LKPD sudah dilaksanakan, kemudian tagihan kerjanya juga ada, peta pikiran juga sudah masuk. Itu untuk pembelajaran diferensiasinya. Untuk penerapan budaya positif, nah di sini saya lihat juga penerapannya menurut saya sangat menarik. Di situ ketika ibu memberikan salam berarti sebagai budaya positif, murid menjawab dengan semangat, kemudian ibu membuka pembelajaran dengan kata-kata yang menumbuhkan semangat, ibu memberikan motivasi kepada siswa, itu sangat luar biasa kaitannya dengan budaya positif. Kemudian satu lagi pembelajaran sosial emosional. Mungkin ibu pernah dengar pembelajaran sosial emosional ini seperti apa. Jadi di situ pembelajaran sosial emosional ini memberikan pemahaman, kemudian penghayatan, kemudian kemampuan untuk mengelola emosi. Jadi ketika kita akan menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, kita juga harus mengetahui bagaimana kondisi siswa emosionalnya pada saat itu. Nah, kemarin sedikit-sedikit memang sudah diterapkan, cuma memang menurut saya akan lebih baik ketika itu maksimalkan kembali, lebih ditingkatkan lagi ya sekali. Jadi di situ bisa dilakukan pada awal pembelajaran atau di tengah pembelajaran ataukah di akhir pembelajaran. Sebenarnya banyak sekali kreativitas untuk membuat pembelajaran sosial emosional ini. Misalkan ibu bisa menggunakan teknik relaksasi dengan atur nafas, seperti itu kan, untuk melatih fokus siswa. Bisa juga dengan musik instrumental. Jadi kita benar-benar mengkondisikan situasi emosional siswa. Nah, di situ ada kesadaran diri. Kesadaran diri itu sudah memberikan motivasi belajar, mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Itu sudah motivasi luar biasa. Disitulah nampak pembelajaran sosial emosional siswa. Siswa memiliki kesadaran diri, kemudian manajemen diri siswa juga terbangun. Di situ ibu memberikan pertanyaan, kemudian siswa menjawab dengan tepat, kita masuk ke manajemen diri. Kemudian kesadaran sosial, ketika ibu membagi kelompok sudah terlaksana, ibu kemudian diskusi, di situ satu kelompok melakukan diskusi, yang lainnya juga saling menghormati. Kemudian ketika presentasi, satu kelompok menyampaikan hasil diskusi, kelompok yang lain memberikan umpan balik atau tanggapannya bagaimana dari hasil diskusi itu, termasuk ke kesadaran sosial. Selanjutnya satu lagi tentang pembelajaran sosial emosional, kaitannya dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, disitulah peran siswa dinampakkan siapa dalam satu kelompok ini yang bertugas sebagai ketua kelompok, kemudian siapa yang bertugas untuk mencatat hasil diskusi, siapa yang nanti akan menyampaikan. Nah, di sini siswa terlatih untuk mengambil keputusan. Nah, di situ pentingnya dari pembelajaran sosial emosional. Atau misalkan ibu mau menerapkannya di awal pembelajaran. Kemarin ibu membuat metode pembelajaran visual, ibu membuat gambar, menampilkan gambar. Di
situ setelah disajikan gambar, siswa bisa mengungkapkan rasa atau perasaan emosionalnya. Akan membuat gambar emoticon. Jika kalian melihat gambar tata surya ini, kalian ada yang merasakan, senang atau bersemangat atau biasa saja atau banyak ada di situ, merupakan proses observasi langsung bagaimana sih kondisi siswa saya ketika akan menerima pembelajaran. Jadi itu tadi catatan lembar dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Jadi berdasarkan fokus area pengembangan yang dicapai dan dilakukan dengan baik dan lancar, gitu ya. Beberapa hal tadi yang saya sampaikan kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian penerapan budaya positif, kemudian pembelajaran sosial emosional akan lebih baik mungkin kalau untuk lebih dimaksimalkan kembali seperti itu. Jadi rencana tindak lanjutnya juga sudah disampaikan bahwa dalam hal ini ibu ya yang berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran. Jadi di situ memang benar-benar siswa yang dilibatkan secara langsung. Disitulah siswa sebagai aktornya. Dia yang berdiskusi, dia yang melaksanakan presentasi, dia yang melakukan umpan balik terhadap kelompok lain, luar biasa. Saya pikir itu catatan dari saya. Sekali lagi mengapresiasi proses pembelajaran ibu yang sangat luar biasa, dan saya juga berterima kasih atas kesediaannya telah bersedia untuk melakukan kegiatan supervisi begitu. Mungkin kalau ibu ada tanggapan atau refleksi, silakan Bu. Kumpul ini masih dengan baik, saya menceritakan gimana Pak, maksudnya saya pengen ya buat anak-anak itu benar-benar bisa lebih menarik lagi gitu loh Pak. Kadang memang ya saya sendiri punya kelemahan memang entah pembosan atau gimana sama anak itu, gimana lah caranya buat anak ini menarik. Jadi sebelum kita bahas masalah itu, saya ingin tanyakan dulu pada Ibu. Jadi tujuan kita pembicaraan hari ini itu apa gitu? Jadi tadi sudah disampaikan ya, ini pembelajaran yang menyenangkan, yang kreatif, yang inovatif seperti itu ya. Itu saya tanya sama Ibu. Jadi menurut Ibu pembelajaran yang menyenangkan itu yang seperti apa? Ya, saya itu tertarik sih Pak sama pembelajaran itu. Mereka itu nggak bosan, mereka itu berperan aktif, mereka itu rasa ingin tahunya itu muncul pada pembelajaran itu. Jadi mereka itu nggak hanya ngelamun, nggak hanya diem, nggak hanya apa gitu. Jadi sebenarnya biar siswa itu lebih antusias, lebih semangat ketika belajar, kemudian rasa ingin tahunya juga muncul, ya semangat untuk belajarnya timbul seperti itu ya. Oke. Jadi rencana Ibu untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan itu kira-kira apa? Mungkin dengan persiapan kemudian dibuat mungkin bagaimana biar kegiatan sesuai aktif dalam pembelajaran. Fasilitas mungkin memerlukan apa tidak? Ya mungkin kalau pas itu ya proyektor mungkin anaknya lebih apa Pak, lebih aktif. Proyektor kan enggak apa ya, mereka ya ngomongnya apa. Jadi mereka pun kalau lihat seperti itu kan wih gitu. Jadi rasa penasaran, ada rasa semangat gitu ya. Oke. Jadi itu kalau dari
bahan pembelajarannya. Jadi sebenarnya ibu ini merasa menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, membuat siswa aktif, antusias, kemudian rasa ingin tahunya muncul, semangat untuk belajar. Dan itu juga sudah mempunyai gambaran gitu, kira-kira caranya akan saya lakukan. Oh, berarti saya harus menyiapkan materi yang menarik juga kan begitu. Kemudian fasilitasnya juga harus mendukung. Salah satunya tadi juga menyiapkan misalkan media pembelajaran bisa dengan audio atau dengan audio visual atau dengan alat peraga gitu ya. Pokoknya bagaimana caranya strateginya supaya siswa ini tetap semangat untuk belajar, tidak bosan ya. Ketika dari pagi misalkan menggunakan metode ceramah terus dari pagi siswanya ngantuk, bisa jadi. Kedua, gurunya pun ya luar biasa, lebih ekstra kan begitu. Itu harus menggunakan media yang lebih menyenangkan, yang lebih kreatif. Nah, kira-kira siapa saja yang akan dilibatkan ketika membuat media atau sistem pembelajaran yang lebih menyenangkan? Mungkin pertama ya diskusi sama teman-teman, karena kalau mungkin teman yang lain ikut, kita pun jadi semangat juga, ada kawan gitu kan. Terus kayak besok mungkin ya diskusi sama kepala sekolah dan maksudnya ya fasilitas yang ada gitu kan. Kemudian ya sama guru juga, mungkin kan besok kita bawa ini ya gitu. Jadi biar anak itu datang pun besok ya senang gitu, oh bisa ngapain gitu. Jadi selalu ada sesuatu yang baru untuk dipelajari. Tentu itu harus berkolaborasi, bekerja sama dengan sejawat dengan kepala sekolah juga. Kita istilahnya mensosialisasikan atau kita izin gitu kan, kemudian dengan rekan sejawat juga kita harus berkolaborasi. Nah, itu kalau dari segi siswa dan pembelajaran. Nah, kalau dari ibu sendiri, kira-kira ada nggak yang ibu ingin dikembangkan gitu kompetensi pengembangan diri seperti itu kan? Ya kalau saya sih Pak, biasanya sekarang kan lebih gampang gitu Pak, dari rumah gitu ibadah online. Itu sempat selama ini ada juga yang kemarin ikutin juga kegiatan pelatihan gitu. Berarti dalam hal ini ibu pun ketika ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, tapi imbangi juga dan ibu mengembangkan kompetensi dirinya, seperti itu salah satunya dengan belajar dari internet seperti webinar atau dari bahan ajar yang lain. Itu tentu untuk menunjang proses pembelajaran seperti itu. Tentu ibu pun menginginkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian ibu di situ sebagai manajer pembelajaran, ibu bersikap sebagai among atau penuntun di situ. Sangat luar biasa Bu menurut saya ketika ibu juga mengembangkan kompetensinya. Tentu nanti proses itu meskipun ya bertahap pasti akan sampai ke situ. Jadi kira-kira pendukungnya tadi, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat sudah mudah. Kira-kira kapan Bu akan mulai diterapkan menyiapkan pembelajaran ini? Mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru sudah bisa dilaksanakan ya, karena makin bagus. Itu berarti kalau ibu tadi memang berniat atau memiliki rencana atau mengembangkan materi kita harus berkolaborasi, jadi di situ ada pengembangan diri lagi, contohnya pengembangan sosial dan seperti itu. Jadi itu mengharapkan rekan guru atau kepala sekolah seperti apa? mereka kalau bisa ya ikut gitu Pak, karena kita kalau sendiri itu kan Iya. ya ada semangatnya, tapi kalau ada temennya gitu kan jalan bareng, ayolah kita buat seperti ini ya, biar muridnya itu nggak ini, jadi kan biar agak semangat. Situ juga itu menginginkan lingkungan pembelajaran yang kondusif, yang menyenangkan, yang nyaman ya.
syukur-syukur ketika nanti mulai berjalan akan menjadi ekosistem yang produktif ya. Ketika itu sudah mulai, kemudian nanti ada rekan lain yang mendukung atau bahkan bisa meniru atau memodifikasi dengan cara belajar itu yang seperti itu. Oke, kemudian ada lagi yang ingin dikembangkan dari kompetensi pedagogiknya mungkin. Oke, jadi kesimpulannya di sini ketika ibu menyampaikan sesuatu yang menurut ibu agak mengganjal di hati ibu, kan curhat istilahnya sama saya. Di situ juga tanpa ibu sadari, ibu juga sudah mempunyai gambaran keinginan saya seperti ini. Kira-kira langkah saya yang saya lakukan itu seperti apa? Oh, saya harus begini, itu apa poin-poinnya. Jadi intinya ketika ibu berniat untuk membuat pembelajaran perubahan itu sendiri, gitu. Jadi tingkat pelaksanaannya, rencana aksinya bagaimana. Jadi kalau nanti sudah tidak ada, saya sangat mendukung apa yang akan ibu rancang, apa yang dilakukan. Saya sangat mengapresiasi luar biasa. Semoga nanti hasilnya juga maksimal juga sesuai dengan yang diharapkan dan berkembang, artinya ekosistem pembelajaran di sekolah ini menjadi produktif dan benar-benar pembelajaran berpusat kepada murid. Seperti itu, terima kasih atas kesediaannya dan kepada IPP juga saya mengucapkan terima kasih sudah melaksanakan pendampingan individu. Terima kasih juga sudah berbagi ilmu yang bermanfaat pada kami di sini. Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kesalahan yang saya sadari yang tidak saya